Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Persiraja Banda Aceh dengan PSIS Semarang yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 12 Januari, kick off pada pukul 20.30 dan sesuai dari tata saya akan bermain di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali. Seperti biasa saya harus mempreview terlebih dahulu dari PSIS Semarang dan Persiraja Banda Aceh berdasarkan dari data, karena saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persiraja Banda Aceh, PSIS Semarang, tapi di sini saya netral. Dan kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena kalian harus tahu di kesimpulan akhirnya kenapa tim ini lebih diunggulkan. Lalu tentunya ya juga saya akan memberikan informasi berdasarkan dari data, apakah ada kenaikan atau penurunan nggak di tim kalian. Dan yang ketiga, kembali lagi sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi. Jadi di sini saya hanya membantu memprediksi itu berdasarkan dari data ya. Dan belum tentu 100% itu benar hasilnya akan sesuai dari prediksi skor nanti. Jadi itu dulu yang harus kalian ketahui. Jadi kita langsung aja masuk dan membahas kedua tim ini bagaimana. Kita bahas dulu dari masalah segmen, karena ini cukup penting untuk preview nanti. PSIS Semarang berada di peringkat ke-7 dengan perolehan 27 poin. Dan Persiraja Banda Aceh peringkat ke-18 memperoleh 6 poin. Artinya PSIS Semarang masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia dan Persiraja Banda Aceh masuk di segmen papan bawah Liga Indonesia. Maka dari itu preview untuk Persiraja Banda Aceh saya akan ikutkan ke standarnya tim segmen papan tengah, karena ini akan berjumpa dengan PSIS Semarang. Jadi itu yang saya akan preview untuk Persiraja Banda Aceh mengikuti standarnya segmen papan tengah. Langsung saja kita masuk dan membahas terlebih dahulu dari tim tuan rumah yaitu Persiraja Banda Aceh, walaupun di sini sebenarnya bermainnya netral di Denpasar, Bali ya. Kita langsung bahas Persiraja Banda Aceh dari statistik data klasemen. Persiraja Banda Aceh sekarang berada di peringkat ke-18 dari 18 pertandingan berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 14 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 43 gol dengan agregat gol minus 32 dan poinnya 6. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 11 gol ya, dengan rata-rata atau persentasenya 0,61%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-2 lawan PSS Sleman. Kita lihat dengan persentase 0,61%, artinya power untuk mencetak gol kembali lagi di Persiraja sangat bermasalah. Jadi untuk mencetak 1 gol saja masih susah. Ini ya persentasenya 0,61. Jadi untuk mencetak 1 gol aja PSIS Semarang, kalau kita rata-rata di 18 pertandingan secara keseluruhan itu masih susah. Jadi masih bergulit di masalah mencetak 1 gol. Ya, jadi power mencetak gol ini benar-benar masih sangat boleh dibilang lemah atau kurang baik, karena ya ini persentasenya sangat rendah. Kalau kita ikutkan ke tim segmen papan tengah itu paling enggak di angka 1,2 lah, 1,2%. Tapi ini bahkan setengahnya ya 0,6, 0,61. Jadi ya Persiraja Banda Aceh di lini depannya masih sangat kurang baik dan masih bergulit di masalah mencetak 1 gol saja. Itu masih ada kesusahan kalau kita ambil kesimpulannya dari persentase seperti ini. Itu ya. Lalu kita juga akan bahas pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Persiraja Banda Aceh. Ada Paulo Henrique ya, yang mencetak 6 gol tapi dibantu dari 1 titik putih. Udah hanya itu saja, karena sisanya hanya 1-1-1 saja. Tidak ada yang mencetak 2 gol, 3 gol, itu nggak ada. Jadi hanya Paulo Henrique aja yang mencetak 6 gol, sisanya hanya 1-1-1 semua. Dan di top assist ada M. Rivaldi ya, yang memberikan assist 5. Jadi hanya ada 2 saja ini pemain dari top skor dan top assist, masing-masing hanya memiliki 1 saja nama untuk top skor dan top assist. Jadi kesimpulannya masih sangat minim sekali pemain yang banyak memberikan kontribusi, hanya ada 2. Kesimpulannya ya masih sangat minim ya untuk Persiraja Banda Aceh ini pemain-pemainnya. Lalu kita langsung bahas ke lini belakang dari Persiraja Banda Aceh bagaimana. Persiraja Banda Aceh dari 18 pertandingan itu kemasukan 43 gol dengan persentase kemasukannya 2,39% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-5 dari Tira Persikabo Bogor.
Langsung saja kita lihat ya, jika kita ikutkan ke tim segmen papan tengah itu paling enggak di angka 1% lah, 1,00%. Bahkan kalau kita ikutkan ke tim segmen papan bawah itu paling enggak ya 1,2 lah ya untuk kata-kata kemasukannya. Tapi ini jelas sekali Persiraja Banda Aceh di angka 2 ya. Ini sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Bahkan kembali lagi 2 kali lipat dari standar segmen papan tengah, yaitu 1%, ya 1,00%. Ini sudah 2 kali lipat lebih bahkan. Ya, jadi kesimpulannya lini belakang dari Persiraja Banda Aceh masih sangat buruk, masih sangat kurang baik. Ini berapa kali juga saya sudah mereview mengenai Persiraja Banda Aceh datanya, tapi belum ada perubahan tampaknya. Tapi nanti kita lihat setelah ini di 3 pertandingan terakhir, apakah Persiraja Banda Aceh ada peningkatan atau ya ada peningkatan ya, karena lini depan dan lini belakangnya kita melihat sama-sama kurang baik ya. Kita langsung saja melihat lini belakang dari 3 pertandingan terakhir dari Persiraja Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh kemarin kalah 4-1 dari PSS Sleman, lalu imbang 0-0 lawan PSM Makassar, lalu sebelumnya lagi kalah 5-0 dari Tira Persikabo Bogor. Jadi kita lihat dari 3 pertandingan terakhir Persiraja Banda Aceh belum mencetak 1 kemenangan dan imbang 1 kali, kalah 2 kali ya, belum pernah menang ini. Dari 3 pertandingan berhasil mencetak 1 gol saja dan kemasukan 9 dengan persentase mencetak golnya 0,33% dan kemasukannya persentasenya 3,00%. Kita langsung lihat ya, ini lini depan dari Persiraja Banda Aceh kalau kita bandingkan dengan 18 pertandingan secara keseluruhan, itu lini depannya tetap sama ya, tidak ada peningkatan. Masih saja bergulit di masalah mencetak 1 gol. Ya, ini. Dan dari 3 pertandingan terakhir pun juga hanya mencetak 1 gol ya ini datanya. Jadi kembali lagi Persiraja Banda Aceh di lini depannya sangat kurang baik ya, karena masih bergulit di masalah mencetak 1 gol. Bukan mencetak gol ya, tapi mencetak 1 gol aja masih sulit ini Persiraja Banda Aceh. Jadi harus dievaluasi. Dan lini belakangnya kemasukan 9 dengan persentase 3,00%. Jadi kalau kita samakan kembali, bandingkan lagi dari 18 pertandingan secara keseluruhan, Persiraja Banda Aceh, ya ini ada peningkatan kembali ya presentasenya. Grafiknya terus menurun lini belakang dari Persiraja Banda Aceh. Jadi artinya lini belakangnya tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan, justru terlihat makin kurang baik di 3 pertandingan terakhir. Ya ini harus cepat-cepat dievaluasi karena 16 pertandingan terakhir itu Persiraja Banda Aceh belum pernah menang ya. 16 pertandingan terakhir hanya kebanyakan kalah dan hasil imbangnya hanya ada beberapa. Jadi ini perlu dievaluasi Persiraja Banda Aceh mengingat bahwa sekarang Persiraja Banda Aceh hanya berhasil mengantongi 6 poin saja dari 18 pertandingan. Jadi cepat-cepat semoga Persiraja Banda Aceh bisa memberikan peningkatan ya untuk kedepannya. Dan ini melawan PSIS Semarang, semoga Persiraja Banda Aceh juga bisa memberikan perubahan lah paling tidak. Karena ketemunya PSIS Semarang yang berada di tim segmen papan tengah. Ya, jadi langsung saja kita bahas untuk PSIS Semarang bagaimana untuk statistik klasemennya. Kita lihat PSIS Semarang sekarang berada di peringkat ke-7 dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 7 kemenangan, 6 hasil imbang dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 22 gol dan kemasukan 17. Jadi agregat golnya plus 5 dan poinnya 27. Langsung kita bahas statistik lini depan dari PSIS Semarang, karena ini kemarin kalah lawan Persija pasti berubah juga datanya. Jadi kita sama-sama menyimpulkan atau melihat PSIS Semarang dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 22 gol ya, dengan persentase 1,22%. Dan kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 ya dari Persik Kediri ya, menang 3-0 dari atas Persik Kediri. Kita langsung lihat dengan standar tim segmen papan tengah, ini PSIS Semarang karena sudah turun ke segmen papan tengah, maka standarnya akan saya ubah yaitu di angka paling enggak 1,2 lah ya. Dan ini kan PSIS Semarang sudah di standarnya atau sudah tepat di 1,2 ya, artinya untuk power mencetak gol sudah ada, tinggal levelnya
power mencetak kemenangan yang paling nggak di angka 1,5 lebih. Karena kemarin PSIS Semarang kan sempat di segmen papan atas ya, maka dari itu saya ikutkan ke standarnya 1,5%. Tapi karena ini PSIS Semarang sudah di peringkat ke-7 yang artinya di segmen papan tengah, ya maka standarnya pun ikut mengikuti ya. Dan ini PSIS Semarang sudah ada power mencetak gol, walaupun memang masih belum terlalu terlihat baik ya, karena 1,22% ini artinya kalau dibagi ya atau di rata-rata satu pertandingan itu sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi untuk mencetak 2 gol ya, minimal lah mencetak 2 gol itu masih susah untuk PSIS Semarang. Dan kunci untuk mencetak kemenangan atau power mencetak kemenangan itu paling enggak kan rata-rata sudah sering mencetak 2 gol ya. Tapi ini masih 1,22%. Jadi untuk mencetak 2 gol itu PSIS Semarang di keseluruhan datanya masih sedikit kesusahan. Jadi kalau kita ambil dari standarnya segmen papan tengah 1,2% ya PSIS Semarang sudah bagus karena sudah ada power untuk mencetak gol, udah itu saja. Karena kalau untuk segmen papan atas kan power mencetak kemenangan ya, tapi ini PSIS Semarang ya kembali lagi turun ke papan tengah, jadi levelnya ke power mencetak gol dan ini sudah didapatkan dari PSIS Semarang. Lalu kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk PSIS Semarang. Ada Jonathan yang memberikan 5 gol dibantu dari 2 titik putih, lalu Bruno Silva mencetak 4 gol dan Nur Yulianto mencetak 3 gol. Jadi ini belum ada perubahan ya kalau boleh dibilang. Hanya ada 3 pemain dari top skor PSIS Semarang, lalu di top assist ada Septian David memberikan 5 assist dan Komarudin 2 assist. Jadi di total ini ada 5 pemain yang cukup paling banyak memberikan kontribusi sejauh ini untuk PSIS Semarang dan memang tidak banyak ada perubahan. Kalau saya amati ya mengikuti PSIS Semarang, pemain yang paling banyak berkontribusi tetap ini saja ya, tidak ada kenaikan juga masalahnya. Jadi kembali lagi semoga bisa untuk evaluasi pemain yang berkontribusi untuk PSIS Semarang. Lalu kita bahas juga lini belakang dari PSIS Semarang. PSIS Semarang dari 18 pertandingan itu kemasukan 17 gol ya, dengan persentase 0,94%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2 ya, ini 1-2-nya ada 3, lawan Persija, lawan Persipura, lalu lawan PSS Sleman, kalahnya 1-2 semua. Jadi kalau boleh dibilang ya, saya melihat kekalahan dari PSIS Semarang ini tipis-tipis semua. Nggak pernah kalah melebihi dari 2 gol ya, tipis semua, 1-1 semua kalahnya. Jadi cukup menarik juga bahwa PSIS Semarang apakah di lini belakangnya membuktikan ada peningkatan nggak ya, kita bahas. PSIS Semarang ini di segmen papan tengah persentasenya 0,94 dan standar untuk kemasukan gol ya di segmen papan tengah itu 1,00%. Dan ini PSIS Semarang masih di bawah dari 1,00%. Artinya di lini belakang dari PSIS Semarang ya masih bisa disimpulkan cukup baik ya untuk standarnya tim segmen papan tengah ya, itu masih cukup baik. Karena kalau di tim segmen papan atas kan kemarin PSIS Semarang 0,8 ya. Tapi ini sudah masuk ke segmen papan tengah, standarnya kembali lagi diturunkan menjadi 1,00%. Dan PSIS Semarang untuk keseluruhannya ya masih bagus karena di tim segmen papan tengah ya statusnya. Jadi masih bagus, di lini pertahanannya masih di bawah dari 1%. Jadi kita langsung lihat di 3 pertandingan terakhir, karena ini sudah bagus datanya untuk lini depan dan lini belakangnya ya sesuai dari standar tim segmen papan tengah. Dan kita lihat 3 pertandingan terakhir dari PSIS Semarang ya, apakah ada perubahan? Kita lihat PSIS Semarang kemarin kalah 1-2 dari Persija Jakarta, lalu sebelumnya lagi kalah kembali 2-1 dari Persipura Jayapura, dan menang 3-2 atas Persita Tangerang. Jadi dalam 3 pertandingan, PSIS Semarang berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil kalah. Dari 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 6 dengan persentase mencetak gol 1,66% dan persentase kemasukan gol 2,00%. Kita langsung bahas saja bahwa di lini depan PSIS Semarang di 3 pertandingan terakhir, kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, ini ada peningkatan lini depannya. Ya, karena terlihat jelas tadi kan persentasenya di angka 1,20 berapa gitu ya, 1,2% lah. Dan ini ada peningkatan. Ya, walaupun nggak terlalu signifikan banget, tapi kalau kita berbicara secara data dan grafik, ini ada peningkatan di lini depannya dari PSIS Semarang. Dan ini bagus, harus bisa dipertahankan. Tapi kenapa hasilnya kok 2 kali kalah? Kita lihat di lini belakangnya.
dari 3 pertandingan terakhir ini kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Artinya di lini belakang dari PSIS Semarang ada grafik yang menurun karena presentasenya naik di lini belakangnya. Dan di lini belakang presentasenya naik artinya tidak baik. Ya, dan ini PSIS Semarang di lini belakangnya kembali lagi harus dievaluasi karena grafiknya menurun ini di lini belakang dari PSIS Semarang. Ya, dari 3 pertandingan terakhir kemasukan 6. Padahal kalau kita lihat di 18 pertandingan secara keseluruhan itu masih di bawah dari 1,00% loh. Masih bagus. Ya. Jadi kesimpulannya untuk PSIS Semarang di lini depannya, kalau kita coba lihat dari 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir, di lini depan PSIS Semarang ada grafik yang naik, ada peningkatan yang bagus. Tapi di lini belakangnya, ya, ini ada penurunan, ada grafik yang menurun. Harus dievaluasi ini pertahanan dari PSIS Semarang nanti ke depannya. Itu kesimpulan dari PSIS Semarang. Jadi saya sudah memberikan preview untuk Persiraja Banda Aceh dan PSIS Semarang, semuanya berdasarkan dari data yang dimiliki tanpa saya menambah-nambah atau mengurang-urangi. Kalian juga bisa lihat tadi. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan siapakah tim yang paling diunggulkan atau yang kurang diunggulkan, dan ada peningkatan atau penurunan kita bandingkan dari kedua tim. Kita mulai dari segmennya dulu atau data klasemen. PSIS Semarang itu sekarang berada di peringkat ke-7 ya, dengan perolehan 27 poin, dan Persiraja Banda Aceh di peringkat ke-18 dengan memperoleh 6 poin. Artinya dari sini, dari data klasemen jelas PSIS Semarang yang lebih baik karena perbedaannya pun juga 21 poin, cukup jauh. Dan dari segmennya juga PSIS Semarang di segmen papan tengah dan Persiraja Banda Aceh di segmen papan bawah. Maka dari itu sesuai dari data klasemen jelas PSIS Semarang lebih baik karena perbedaan poinnya 21. Lalu yang kedua, masalah segmen juga PSIS Semarang yang lebih baik karena masuk di segmen papan tengah PSIS Semarang dan Persiraja Banda Aceh di segmen papan bawah. Jadi sudah ada 2 langsung yang diunggulkan untuk PSIS Semarang. Lalu kita juga lihat lini depan dari kedua tim ini bagaimana. Persiraja Banda Aceh dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 11 gol dengan persentase 0,61%. Dan PSIS Semarang dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 22 gol dengan persentase 1,22%. Artinya jelas PSIS Semarang lebih baik ya di 18 pertandingan secara keseluruhan. Bahkan Persiraja masih setengahnya dari jumlah gol yang dicetak oleh PSIS Semarang ya, persentase rata-ratanya. Jadi di 18 pertandingan secara keseluruhan jelas PSIS Semarang yang lebih baik. Dan di 3 pertandingan terakhir jika kita lihat Persiraja Banda Aceh itu berhasil mencetak 1 gol aja dengan persentase 0,33%. Dan PSIS Semarang berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66%. Artinya di sini jelas di 3 pertandingan terakhir pun PSIS Semarang yang lebih baik. Ya, ini karena Persiraja Banda Aceh kesimpulannya untuk mencetak 1 gol itu masih sedikit kesusahan. Dan PSIS Semarang ini levelnya sudah mendapatkan power mencetak gol. Berbeda dengan Persiraja Banda Aceh yang power mencetak golnya itu untuk 1 gol saja. Ya, jadi kesimpulannya di lini depannya PSIS Semarang. Lalu kita lihat lini belakangnya. Jika Persiraja Banda Aceh dari 18 pertandingan itu kemasukan 43 gol dengan persentase 2,39%, dan PSIS Semarang dari 18 pertandingan itu hanya kemasukan 17 dengan persentase 0,94%. Jadi artinya di sini kembali lagi di lini belakangnya jelas ya, jika PSIS Semarang dari jumlah golnya aja kemasukannya hanya 17 dan Persiraja Banda Aceh 43, ini sudah 2,5 lipatnya ya kemasukannya daripada PSIS Semarang. Maka dari itu di lini belakangnya di 18 pertandingan jelas PSIS Semarang lebih baik di lini belakangnya ya. Dan 3 pertandingan terakhir Persiraja Banda Aceh itu kemasukan 9 dengan persentase 3,00%, dan PSIS Semarang itu kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Di 3 pertandingan terakhir ini boleh dikatakan seimbang. Kenapa seimbang? Karena jumlah kemasukannya itu sudah sama-sama melebihi dari 1,00% yang tadi saya bilang standarnya tim segmen papan tengah. Ini sudah melebihi semua kedua tim. Tapi memang Persiraja Banda Aceh jauh lebih kurang baik ya ketimbang PSIS Semarang. Padahal PSIS Semarang ini kan sudah di 3 pertandingan terakhir sudah kurang baik.
Tapi Persiraja Banda Aceh itu lebih lagi kurang baiknya di 3 pertandingan terakhir. Jadi bagaimanapun juga kalau kita ambil kesimpulannya, itu mengikuti yang 18 pertandingan secara keseluruhan ini, ya, di mana PSIS Semarang di keseluruhannya itu masih lebih baik ketimbang Persiraja Banda Aceh. Dan di 3 pertandingan terakhir pun memang kedua tim ini juga sama seimbang. Hanya saja PSIS Semarang lebih baik ketimbang Persiraja Banda Aceh jumlah kemasukannya, jumlah banyaknya kemasukan golnya. Jadi di lini belakang kembali lagi PSIS Semarang yang lebih baik untuk lini belakangnya. Jadi hanya ada 4 saja ya yang boleh dikatakan sudah mewakili untuk semuanya, karena kesimpulannya ini saya tampilkan di masalah peringkat PSIS Semarang lebih diunggulkan karena perbedaannya 21 poin dan segmennya juga berbeda, bahwa PSIS Semarang berada di segmen papan tengah dan Persiraja Banda Aceh di segmen papan bawah ya. Dan yang ketiga, lini depannya jelas lebih baik untuk PSIS Semarang, tadi saya sudah tampilkan juga. Dan di lini belakangnya PSIS Semarang yang lebih baik juga karena kita ambil dari 18 pertandingan secara keseluruhan. Maka dari itu di prediksi tertinggi atau prediksi pertama sesuai dari data ini, PSIS Semarang yang lebih diunggulkan untuk menang ya berdasarkan dari data dengan persentase 70%. Dan jika memang PSIS Semarang bisa mencetak gol, ya kemungkinan kemenangannya antara 2-0 atau mungkin 2-1. Kita melihat juga lini belakang dari PSIS Semarang yang kemungkinannya juga tadi di 3 pertandingan terakhir masih cukup kurang baik. Tapi kita lihat kalau kita ambil idealnya harusnya PSIS Semarang bisa clean sheet tanpa kebobolan. Jadi saya ambil skornya ya kalau boleh dibilang 2-0 atau 3-0. Tapi kalau paling ideal ya 2-0 lah untuk kemenangan PSIS Semarang. Jika menang ya PSIS Semarang seperti itu. Dan di prediksi kedua dan ketiga kembali lagi saya nggak buat karena saya sudah melihat atau kita sama-sama sudah menyimpulkan tadi datanya tidak ada nama Persiraja Banda Aceh yang minimal bisa menyeimbangkan PSIS Semarang ya. Tadi saya sudah tampilkan datanya sesuai dari fakta dan realnya. Maka dari itu di prediksi kedua hasil imbang atau Persiraja yang menang itu saya nggak buat, kalian yang simpulkan sendiri karena sesuai dari data ini yang paling tertinggi itu PSIS Semarang yang lebih diunggulkan dengan persentase 70%, dan jika menang antara 2-0 atau 3-0. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian, bahwa walaupun memang PSIS Semarang didominasi persentasenya sangat tinggi untuk menang, tapi kembali lagi sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi ya. Bisa saja hasil imbang atau bahkan Persiraja pun bisa mencetak kemenangan lawan PSIS Semarang. Ini belum fix benar ya, karena sepak bola nggak bisa diprediksi dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini PSIS Semarang akan menang atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Persiraja Banda Aceh yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan pada kalian. Terima kasih yang sudah menonton, terutama yang nontonnya nggak di skip sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.